semuanya sudah bersiap di lapangan. Dan ini dia tim asuhan Daniel Rukito. Dan inilah saya rasa Persisam hari ini turun dengan materi terbaiknya. Dengan 4 pemain gelandang yang saya rasa cukup istimewa. Ada Yongki yang sekarang lebih banyak diplot sebagai gelandang sayap kanan. Dan memang dia terbukti di pertandingan sebelumnya cetak gol gawang Arema. Dan tim tamu Persela Lamongan. Mereka juga relatif turun dengan materi pemain terbaiknya. Striker di depan ada Geristia dan Mario Kostas, 2 pemain yang sudah cukup saling memahami dan harus dicatat bahwa jumlah gol dari Persela Lamongan. Oh, nampaknya Persela yang akan memulai kick off. Mario Kostas dan Mita sepak bola. Inilah dia kick off babak pertama. Langsung dari Stadion Segiri. Tentunya kita mengharapkan sebuah pertandingan yang menarik di mana kedua tim akan menampilkan permainan terbuka dan menyerang. Persela Lamongan selalu menghibur dalam setiap partai mereka. Rata-rata 2,5 gol mereka ciptakan di setiap pertandingan. Ya, dan Liga Indonesia atau Indonesia Super League yang sering kita saksikan ini memang cenderung menyajikan pertandingan terbuka dan menyerang di antara kedua tim. Dan bahkan jika banyak orang melihat bahwa mereka bertanding sangat keras, adu kaki, adu tubuh, saya rasa itu adalah salah satu bentuk bagaimana kedua tim sama-sama ngotot ingin memenangkan pertandingan. Dan sebuah peluang dari set piece, Gustavo Lopez langsung kirimkan bola ke kotak penalti. Hampir saja menggapai Roman Golian, penjaga gawang Agung Prasetyo. Kontrol yang cukup apik tadi dari El Loco Gonzalez. Tidak ada opsi lain bagi Sukadana selain melanggar seorang El Loco Gonzalez. Gol threat utama dari Persisam Samarinda yang bisa mengancam kapanpun pertahanan dari Persela Lamongan. Peluang pertama bagi Eka Ramdhani menguji penjaga gawang Hoirul Huda. Ada 3 pemain, Jerry Carpe dan juga Yongki Aribo yang mengisi kotak penalti dari Persela Lamongan. Langsung ditujukan menuju kotak penalti dari Eka dan tembakan dari Supriyono yang tidak mengena bersih di kakinya tadi. Masih dapat dikuasai bola oleh pemain asal Argentina, Gustavo Lopez. Dibuang tadi sebuah heading dari Luke Owanazoa. Dalam beberapa penampilan terakhir, Luke Owanazoa sempat mendapatkan sorotan ketika bermain cukup buruk menghadapi Persiba. Ya, apalagi ia terlihat beberapa kali melakukan blunder, terutama yang terjadi dari gol pertama ketika menghadapi Persiba. Dan saya rasa komunikasi sangat penting di lini belakang dari Persisam Samarinda. Taufik Kasrun tadi coba mencari pergerakan dari rekannya, dapat dikuasai oleh Luke Owanazoa kembali. Mario Kostas, pemain yang sudah menciptakan 6 gol di Indonesia Super League kali ini. Sukadana cukup sabar, Persela Lamongan tidak serta-merta langsung melancarkan serangan yang langsung membongkar pertahanan Persisam. Lakukan ball possession gagal tadi. Kontrol dada apik, El Loco Gonzalez, Jerry Carpe yang dituju kali ini. Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Jerry Boyma Carpe tadi? Ya, tanpa tidak bisa menjaga keseimbangannya, Jerry Carpe tadi berlari sekitar setengah meter di belakang lawan tadi justru tergelincir dan kemudian terjatuh menubuk lawannya. Ya, sebuah tarikan ketika Jerry Carpe kehilangan balance tadi terhadap Suroso. Kita lihat jelas sebuah pelanggaran. Perlahan namun pasti Jerry Carpe sudah mulai menemukan form terbaiknya di Indonesia Super League. Gol demi gol sudah berhasil dia lesakan bagi tim Persisam Samarinda. Eka Ramdhani. Dan yang sangat baik dari Eka. Yongki Aribo yang sekarang berpindah posisi bermain di sisi sebelah kanan. Suatu pergantian posisi yang cukup menarik dilakukan oleh Daniel Rukito dan nampaknya cukup berhasil membuat Yongki tampil lebih baik. Ya, banyak orang meragukan kemampuan Yongki terutama ketika ia terlibat di tim U23 SEA Games lalu. Namun
perpindahan posisinya saat ini ke posisi gelandang sayap tampaknya justru jauh lebih optimal ketimbang posisi aslinya di depan. Dan baru saja kita melihat sebuah upaya dari Luke Owanazoa. Dari jarak jauh tadi sebuah snapshot yang belum mengancam gawang dari Khairul Huda. 5 menit berlalu. Persisam Samarinda menguasai jalannya pertandingan. Persela lebih banyak menanti di daerah pertahanan mereka dan menunggu apa yang coba dibangun oleh Persisam Samarinda di babak pertama ini. Long ball jauh, Jerry Carpe dituju Roman Golian memenangkan duel udara tadi. Yongki Aribowo meresahkan sebuah umpan kepada Serjan Lopicic, mencari space untuk melakukan sebuah crossing. Serjan Lopicic diamankan tadi daerah kotak penalti Lamongan oleh Roman Golian kembali. Pemain kepercayaan dari Miroslav Janu yang dia bawa dari Arema menyeberang ke kota Lamongan. Lemparan ke dalam khas dari Supriyono nampaknya. Lemparan jarak jauh yang langsung mengancam penjaga gawang Khairul Huda akan diberikan oleh Supriyono. Jerry Carpe, sebuah flick on tadi gagal kembali. Peluang bagi Persisam, Serjan Lopicic. Umpan menuju tiang jauh pada Ronald Fagundes yang tidak cermat tadi. Selesai oleh Taufik Hasun. Gustavo Lopez. Coba bekerjasama antar lini para pemain Lamongan. Irsyad Aras, sebuah dorongan nampaknya oleh Eka. Ada hal yang menarik mengenai Irsyad Aras yang sebenarnya ingin dipertahankan oleh manajemen Persisam Samarinda, namun kala itu dia telat bergabung menuju TC sehingga dia sungkan untuk kembali ke Samarinda dan memilih untuk berlabuh di Lamongan. Ya betul sekali, apalagi di saat itu kebanyakan tim di Indonesia masih memberlakukan sistem kontrak 1 tahun terhadap para pemainnya. Sebaliknya dengan era ini kebanyakan tim sudah berani mengontrak para pemainnya sampai dengan 3 tahun. Sering dengan kebijakan menuju sepak bola profesional yang lebih benar. Ancaman dari sepak pojok Gustavo Lopez cukup berbahaya dan sebuah peluang bagi Persela Lamongan di depan kotak penalti dari Agung Prasetyo tadi. Bola kembali diberikan kepada Gustavo Lopez dari sisi sebelah kanan pertahanan Persisam Samarinda. Melewati Supriyono dengan baik, sebuah crossing kembali tiang jauh. Sayang sekali, tidak ada satupun pemain dari Lamongan yang berupaya menyambut umpan dari Gustavo Lopez. Isdiantono mengamankan daerah pertahanan Persisam Samarinda. Kembali Irsyad Aras. Dipotong oleh Luke Owanazoa. Sebuah umpan yang ditujukan kepada Gary tadi. Mulai menjawab tantangan dari Persisam Samarinda, para pemain Lamongan. Dalam beberapa kesempatan sudah memberikan umpan-umpan berbahaya. Seorang Gustavo Lopez lagi crossing yang cukup berbahaya tadi. Beruntung dapat dipotong. Peluang Gustavo Lopez memasuki daerah yang berbahaya. Gustavo Lopez! Tembakan langsung yang mengarah cukup tajam ke gawang dari Agung Prasetyo. Dari pemain yang sangat berbahaya, Gustavo Lopez. Ya, ini adalah hal yang tadi kita bicarakan sebelum pertandingan berjalan. Bagaimana koordinasi di lini belakang Persisam Samarinda yang kadang-kadang memang terlalu longgar menjaga pergerakan lawan. Ya. Kita lihat Gustavo Lopez menguasai bola sama sekali tak terjaga, bahkan cukup jauh dari pengamatan atau pengawasan pemain-pemain belakang dari Persisam Samarinda. Dua pemain bertahan dari Persisam Samarinda tadi, M. Robi dan juga Luke Owanazoa, memberikan luang yang cukup leluasa. Dan ini tentunya tidak boleh terjadi kepada seorang pemain yang sangat berkualitas seperti Gustavo Lopez. Ya, dibutuhkan pertahanan yang berlapis. Kita tahu bahwa permainan sepak bola secara sederhana adalah ketika bertahan, bermain rapat, dan ketika menyerang bermain melebar. Ya. Dan ini yang tidak kita lihat tadi, bagaimana pemain Persisam masih terlalu renggang antar lini, antar rekan, sehingga Gustavo Lopez memiliki ruang walaupun sedikit untuk melepaskan tembakan. Dan nampaknya cukup membuat khawatir bench dari tim tuan rumah Persib Mahakam. Daniel Rukito masih memikirkan solusi terbaik tentunya bagi lini pertahanan. Ronald Fagundes, belum terlalu terlihat peran dari Ronald Fagundes bersama dengan Isdiantono. Lagi salah pengertian di antara dua pemain ini. Dua pemain yang sangat berpengalaman bagi Persisam Samarinda.
Sukadana. Kembali Luke Owanazoa. Cukup impresif apa yang diperagakan oleh Luke Owanazoa sejauh ini. Gustavo Lopez, Gary Setia. Bersama dengan Irsyad Aras. Baru dicuri lagi bola oleh Serjan Lopicic. Sebuah terupas langsung kepada Jerry Boy Makarpe. Dibayang-bayangi oleh Suroso. Dan lagi-lagi tidak bisa melewati center back kokoh dari Lamongan. Peluang Ronald Fagundes. Baik sekali Ronald Fagundes. Tembakan side foot tadi. Coba dilayangkan oleh Ronald Fagundes. Belum bisa menipu seorang Hoirul Huda. Sebuah tik-tak yang sangat baik, yang cukup sempurna kita lihat dari pemain Persisam Samarinda. Bagaimana diakhiri dengan kerjasama 1-2 antara Ronald Fagundes dan Christian Gonzalez. Walaupun kita tahu ini adalah hal yang sangat textbook yang selalu mereka pelajari atau lakukan di latihan, tapi bagaimana kemampuan 2 atau 3 pemain Persisam tadi mampu membuka ruang di sela-sela lini pertahanan dari Persela Lamongan. Dan inilah yang sangat dirindukan oleh Pusamania, kerjasama Fagundes dan Eloko yang sudah cukup lama tidak bisa mereka saksikan akibat cedera yang berkepanjangan dari seorang Ronald Fagundes. Namun dengan kembalinya Ronald ke tim starting line up dari Persisam Samarinda jelas terlihat sebuah kontribusi yang begitu nyata. Luke Owanazoa dalam ancaman tadi dari Gary Setia. Recovery yang cukup baik dari Luke Owanazoa dan Isdiantono datang membantu tadi. Persela Lamongan coba melakukan pergerakan menuju daerah pertahanan Samarinda. Gagal melewati Yongki Aribowo tadi. Fatur Rahman, wingback Persela Lamongan yang nampaknya pada sore hari ini tampil sedikit defensif, tidak seperti biasanya. Acap kali melakukan overlap menuju daerah pertahanan lawan. Isdiantono kali ini Serjan Lopicic dari posisi sentral bagi Persisam Samarinda melebar kepada Supriyono. Gagal tadi dikepung oleh 2 pemain Lamongan. Jimmy Sukadana, kerjasama kembali Sukadana dan Gustavo Lopez. Bukan sebuah pelanggaran, cukup menarik tadi ketika kita melihat tangan dari Robby nampaknya sedikit naik untuk menghadang laju dari Sukadana. Eloko Gonzalez pendek tadi dan tanggung umpan dari Eloko terbaca oleh Irsyad Aras. Gustavo Lopez mencari pergerakan rekan satu timnya di depan. Sedikit terlalu jauh tadi umpan yang ditujukan kepada Jimmy Suparno. Jimmy Suparno pemain veteran yang sangat penting di lini tengah dari Persela. Salah satu pemain yang juga jebolan di Klat Salatiga dulu. Ya. Klat Salatiga kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di Jakarta, SMA Ragunan, di Klat Ragunan, menciptakan banyak pemain-pemain berkualitas. Seingat saya Bambang Pamungkas ataupun Kurniawan Di Yulianto atau si Kurus juga berasal dari Klat tersebut. Juga Purwanto dulu, pemain yang pernah menjadi tandem dari Bambang Pamungkas, berasal dari Diklat Salatiga seperti Jimmy Suparno kali ini. Jimmy dan juga Sukadana tadi bekerjasama mengamankan daerah pertahanan Lamongan. Suroso, Irsyad Aras dibuang tadi bola oleh Roman Golian ke depan kali ini. Fatur Rahman, cukup riskan apa yang dilakukan oleh Sukadana. Pressing yang cukup baik dari para pemain Persisam Samarinda, tidak memberikan opsi kepada Sukadana tadi, memberikan bola kepada Jimmy Suparno. Marking yang cukup rapat. Robi. Umpan tidak akurat tadi dari Robi, dipotong oleh Luke Owanazoa. Bola kembali dikuasai oleh Gustavo Lopez. Coba mencari true pass bagi Gary Setia, namun sayang pemain yang dituju tadi tidak siap menerima umpan dari Gustavo Lopez. Belum ada link up play yang cukup lancar dari pemain Persela Lamongan. Ronald Fagundes.
Ruang cukup terbuka bagi Eka Ramdhani. Offside nampaknya, El Loco. Ya, keputusan yang sangat tepat dari linesman tadi melihat pergerakan El Loco. Jimmy Suparno gagal mengontrol bola. Kuasai oleh Luke Owanazoa. Mario Costas. Umpan langsung berbahaya, Gustavo Lopez! Gol kejutan terjadi di Stadion Segiri. Suatu hal yang memang tidak diduga sama sekali, pergerakan dari belakang pemain yang memang menjadi ancaman. Gustavo Lopez mengubah kedudukan menjadi 0-1 Persela Lamongan. Ya, sebuah gerakan yang tak terduga dilakukan oleh Gustavo Lopez. Memberikan bola kepada rekannya, kepada Mario Costas. Mario Costas melebar, lalu kemudian bola dikirim jauh dan secara akurat disambar oleh Gustavo Lopez yang kita lihat berlari tak terkawal lepas dari pengawalan Luke Owanazoa yang justru memperhatikan gerakan bola tanpa mengetahui bahwa di belakangnya sekitar 2 meter dari dirinya ada Gustavo Lopez yang berlari dan dengan cepat melepaskan tendangan akurat ke arah gawang. Terpaku untuk melihat bola, dosa besar bagi seorang pemain seperti seorang Luke Owanazoa, central defender yang seharusnya memarking dengan ketat pemain-pemain yang masuk ke kotak penaltinya, dan ini terlihat sebuah kesalahan kecil dimanfaatkan dengan baik oleh Gustavo Lopez tadi. Ya, di level yang berbeda dan pencapaian yang berbeda, gol ini mengingatkan kita pada gol Juan Mata semalam. Iya. Gol yang dikirim ke tiang jauh, disambar dengan cepat dengan sebuah tembakan volley yang kemudian terkonversi menjadi sebuah gol. Dan apa yang kita sudah bicarakan sejak pertama tadi, bahwa Gustavo Lopez diberikan keleluasan yang cukup berarti. Jerry Carpe, tembakan langsung El Loco. Penyelamatan spektakuler dari Khairul Huda, menggapai bola yang hampir saja merobek jalan dari Lamongan. Ya, cepat sekali kita lihat Persisam Samarinda mencoba membayar hutang mereka, hutang kelengahan tadi. 2 pemain Persisam Samarinda, duet striker mereka, bertarung melawan 4 pemain Persela Lamongan dan nyaris saja terjadi gol. Sepak pojok dan El Loco kembali. Hampir saja kesalahan dari Khairul Huda tadi gagal menggapai sebuah umpan sepak pojok dari Fagundes nampaknya. Dan inilah sebuah respons yang memang patut diberikan oleh Persisam ketika tertinggal terlebih dahulu di kandang mereka. Ya, dan sepak bola memang kadang-kadang begitu. Jika terjadi kebuntuan dalam sebuah pertandingan, pertandingan berjalan monoton, tukar beli serangan, namun tidak terjadi apa-apa, sebuah gol akan mengubah dengan cepat. Permainan akan menjadi lebih berintensitas lebih tinggi dan serangan-serangan lebih cepat. Kembali Jerry Carpe. Mudah kali ini bagi Khairul Huda. Pembacaan bola yang cermat dari penjaga gawang yang sangat berpengalaman. Penjaga gawang yang juga rumornya di putaran kedua mendapatkan perhatian khusus dari tim Pelita Jaya. Jerry Carpe belum bisa menjawab ketertinggalan dari Persisam Samarinda. 1 gol dari Gustavo tadi nampaknya menyulut tim Persib Mahakam untuk langsung keluar menyerang, memberikan umpan-umpan berbahaya menuju duet mematikan mereka, El Loco dan juga Jerry Carpe. Intercept cermat dari Supriyono. Sebuah sprint dilakukan, akselerasi yang cukup baik dari pemain veteran yang satu ini. Peluang berbahaya El Loco nampaknya dilanggar tepat di ujung kotak D dari penalti Persela Lamongan. Suroso dan El Loco kerap kali bertemu dalam duel-duel di daerah yang cukup riskan tentunya, di ujung kotak penalti dari Khairul Huda. Dan ini sebuah jarak yang berbahaya bagi pemain-pemain seperti Lopicic dan juga Fagundes. Dan jangan lupa, Eka Ramdhani juga memiliki tembakan mematikan dari daerah seperti ini. Dan sebenarnya sangat menarik melihat bagaimana pemain Persela Lamongan membentuk garis pertahanannya. Mereka tidak menjaga secara khusus pemain-pemain penyerang lawan, tapi bergantian mengawasi pergerakan, bermain lebih ke zonal marking. Baru saja kita melihat Suroso menjaga ketat Christian Gonzalez. Tadi Suroso kita lihat menjaga ketat Jerry Carpe. Kita juga lihat Sukadana menempel Christian Gonzalez, dan itu dilakukan terus bergantian dengan cukup efektif. Betul sekali. Trisula maut menjadi ancaman bagi gawang Khairul Huda. Ronald Fagundes kembali, penyelamatan gemilang dilakukan penjaga gawang Persela Lamongan. Digapai tadi sebuah bola dari Fagundes oleh Khairul Huda, kembali crossing. Jimmy Suparno coba keluar menyelamatkan daerah pertahanan Lamongan.
Fatur Rahman kali ini. Dan siapa lagi kalau bukan Gustavo Lopez, kapten tim Lamongan. Coba menenangkan rekan-rekannya setelah ancaman bertubi-tubi terhadap gawang dari penjaga gawang Hoirul Huda. Paman Golian. Jimmy Suparno nampaknya dilanggar oleh Luke Owanazoa. Kembali pertanyaan, tanda tanya besar terhadap kemampuan bertahan dari pemain yang satu ini. Mantan pemain Anzi yang kali ini membela Persisam Samarinda. Ini dia sangat gemilang upaya tip tadi dari Hoirul Huda. Vincent Aras. Mario Costas meliuk dan melewati para pemain dari Persisam Samarinda. Fatur Rahman kembali. Di bawah tekanan tadi dari Yongki Aribowo. Dapat dicuri bola oleh Serian Lopicic. Eka Ramdhani masuk menuju kotak penalti dari Lamongan. Eka mencari pergerakan dari Lopicic nampaknya. Memilih memberikan umpan kepada Yongki Aribowo, crossing. Jadi Boma Karpe yang dituju, sebuah heading jadi Boma Karpe. Mudah lagi-lagi bagi Hoirul Huda. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Gustavo Lopez. Ya jelas terjadi kontak tadi antara Lopez dengan Yongki. Ancaman dari set piece lagi-lagi ditebarkan oleh para pemain Persisam Samarinda. 3 pemain berada di dalam kotak penalti Persela Lamongan. Kita nantikan sebuah delivery dari Eka Ramdhani. Kembali dapat dihalau tadi oleh Mario Costas nampaknya. Menumpuk banyak pemainnya di dalam kotak penalti. Kita bisa melihat sekitar 8 atau 9 pemain berada di sana sehingga menyulitkan pemain-pemain Persisam untuk bisa mengirimkan umpan pada rekan-rekannya. Ronald Fagundes, Jerry Carpe yang dituju. Bola masih dikuasai oleh Eloku Gonzalez. Tembakan Yongki masih dapat diblok tadi. Lopicic, penyelamatan lagi-lagi yang sangat spektakuler. Hoirul Huda menemukan hari terbaiknya nampaknya. Iya, berturut-turut kita lihat hanya dalam kurun waktu sekitar 3 menit tercatat ada sekitar 4 sampai 5 tembakan ke arah gawang yang terus dibendung dengan luar biasa oleh kiper Hoirul Huda. Silih berganti para pemain Persisam Samarinda. Ya, tembakannya cukup keras, kita lihat terarah dan terlihat melayang dan berputar ke arah gawang, namun kembali berhasil diselamatkan. Ya, sebuah teknik yang nyaris sempurna dari Lopicic tadi. Sebuah tembakan yang sangat mengancam gawang dari Lamongan. Lagi-lagi sebuah drama di Stadion Segiri. Reaksi penonton tentunya yang sangat ingin menyaksikan gol balasan dari tim tuan rumah. Luke Owanazoa, Jerry Carpe kembali mengancam gawang Hoirul Huda. Sepak pojok Serian Lopicic. Oh, hampir saja. Nampaknya sebuah pelanggaran terhadap penjaga gawang Hoirul Huda. Tampil sangat baik dan begitu impresif apa yang coba diperagakan oleh Hoirul Huda. Memblok tembakan demi tembakan dari para pemain bintang Persisam Samarinda. Dan korban terakhir Serian Lopicic yang belum mampu mengelabui Hoirul Huda. Flick on header Gary Setia. Miskick tadi dari M. Robi. Coba lakukan clearance Isdiantono kali ini. Luke Owanazoa dalam tekanan dari Mario Costas. Kembali kepada penjaga gawang Agung. Sekilas kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara Persela Lamongan ketika merespons serangan yang dilakukan oleh lawan dan Persisam Samarinda ketika mencoba bertahan. Ada lubang-lubang yang menganga di lini pertahanan. Sepertinya koordinasi antar pemain yang kurang terjalin rapi. Bisa jadi kendala bahasa atau kendala pemahaman skema yang tidak terlalu mereka pahami. Dan ini harus segera dirapikan dan diselesaikan oleh pelatih dari Rukito. Asisten coach Henry juga sudah mau keluar tadi, memberikan instruksi kepada para pemain Persisam Samarinda.
Gustavo Lopez selalu mempunyai bayangan, selalu mempunyai imajinasi tentang pergerakan rekan-rekannya di depan. Kita lihat lagi-lagi, namun sayang kali ini Gary sudah bergerak dan dalam posisi offside terlebih dahulu tadi ketika menyambut umpan dari Gustavo Lopez. Lopicic kerjasama dengan Ramdhani. Isdiantono, Ronald Fagundes, dua pemain yang silih berganti mengancam pertahanan dari Lamongan. Namun sayang sekali ketika sedikit kualitas diperlukan dari umpan Isdiantono tadi, dia tidak bisa memberikan delivery yang terbaik menuju 3 pemain sebenarnya dari Persisam yang sudah menanti di sana. Dan ini dia bench dari Persisam, Fajar Legian dan kawan-kawan menanti giliran untuk ditampilkan oleh Daniel Rukito. Kita lihat Pusamania terlihat sangat antusias. Pusamania ini kabarnya adalah kelompok supporter terbesar di Pulau Kalimantan dan salah satu yang tertua. Mereka sudah berdiri sejak tahun 1994 dan dulu digunakan untuk mendukung tim Putra Samarinda yang pernah diperkuat oleh Mahouve Marcel ataupun Roger Milla. Ya, cukup percaya diri para pemain belakang dari Samarinda tadi bermain di daerah pertahanan mereka sendiri. Suatu hal yang cukup riskan dan tentunya tidak ingin disaksikan oleh Daniel Rukito ketika timnya tertinggal dengan skor 1-0. Ya, tentu saja apalagi jika kita melihat pada saat diserang pemain Persisam hanya menyisakan sekitar 3 pemain bertahan. Sebaliknya Persela saat diserang mereka memiliki 5-7 pemain yang berada di areal kotak penalti, bahkan 4 diantaranya bisa berada di dalam kotak penalti untuk bertahan. Eka Ramdhani kepada Isdiantono. Kembali menyambut umpan dari Isdiantono, Eloko Gonzalez, Ronald Fagundes, Jerry Carpe. Oh, kembali peluang di depan gawang Hoyer Huda. Gagal dimanfaatkan Jerry Carpe tadi. Yongki crossing, Eloko heading, Jerry Boma Carpe depan gawang. Nampaknya pelanggaran terhadap Roman Golian. Sepakan dari Jerry Carpe secara tidak sengaja nampaknya mengenai wajah dari Roman Golian. Tayangan ulang bisa membuktikan ini, ya, mengenai tangan nampaknya dari Roman Golian. Dua pemain yang memang berduel untuk memenangkan bola. Benturan yang tidak bisa dihindarkan oleh Jerry Boma Carpe, pemain kelahiran dari Liberia, memiliki paspor Australia. Dan ada sedikit tarikan mungkin dari Fatur Rahman tadi terhadap Jerry Carpe ketika ingin menyambut umpan dari Ronald Fagundes. Dapat terlihat, ya, apabila terlihat oleh linesman tadi ataupun wasit, nampaknya tarikan dari Fatur Rahman bisa saja memberikan penalti terhadap tim tuan rumah Persisam Samarinda. Jelas sekali tadi sebuah tarikan yang dilakukan oleh Fatur Rahman, namun tampaknya wasit tidak melihatnya, dia berada dalam perspektif yang kurang sempurna. Dan memang dibutuhkan wasit-wasit di Indonesia butuh untuk selalu berada dari posisi yang cukup baik untuk melihat sebuah kesalahan, melihat sebuah insiden, karena seringkali keputusan-keputusan yang merugikan tim lain. Dan untung saja hari ini tidak ada protes berlebihan dari kubu Persisam Samarinda. Sekali pergerakan juga terjadi di bench dari tuan rumah Persisam Samarinda. Arifki Eka Putra nampaknya disiapkan untuk menggantikan salah satu punggawa lini tengah dari Persisam Samarinda, sepak pojok terlebih dahulu dilakukan oleh Eka Ramdhani. In swinger yang gagal tadi masih bisa diselamatkan oleh Jerry Carpe. Isdiantono, salah satu pemain yang bisa digantikan oleh Arifki. Isdiantono nampaknya melebar kembali pada Eka Ramdhani. Blok sempurna dari Gustavo Lopez. Oh, cukup soft tadi pelanggaran oleh Gary Setia. Nampaknya M. Robi sudah menantikan kontak dari Gary tadi. Ya, pergantian yang memang harus ataupun terjadi di lapangan. Isdiantono nampaknya yang beberapa kali mendapatkan tekanan di sisi sebelah kiri pertahanan Persisam harus digantikan oleh Arifki Eka Putra, pemain yang memiliki naluri menyerang lebih baik dari Isdiantono tentunya. Ya, tampaknya Daniel Rukito melihat bahwa Isdiantono bermain kurang optimal. Ya. Dia hanya memberi minute of play 29 menit dan mengharapkan serangan lebih agresif dari sisi kiri serangan mereka.
Sedikit miskomunikasi antara Taufik Kasrun dan juga Khairul Huda. Ya, padahal dia berada dalam posisi yang sama sekali tidak tertekan, tidak terganggu oleh lawan. Lagi ancaman melalui sepak pojok Serjan Lopicic yang terkenal memang sangat mematikan. Oh, hampir saja dapat digapai tadi oleh Luke Owanazoa. Sebuah upaya dari Khairul Huda yang gagal memotong bola di udara. Eka Ramdhani kali ini kirimkan sebuah umpan kepada Fagundes nampaknya. Keluar dengan cepat lagi-lagi. Sangat impresif apa yang diperagakan oleh Khairul Huda di awal pertandingan babak pertama ini. Pertandingan yang cukup seru, kita lihat walaupun Persisam terus menekan, tapi kita melihat bagaimana Persela mampu menunjukkan permainan bertahan atau cara bertahan yang cukup baik. Dan lagi ancaman balik seperti ini kita lihat yang juga cukup baik. Ya, lagi-lagi hanya ada 3 pemain bertahan Persisam Samarinda dan kemudian berhadapan dengan sekitar 4 pemain menyerang dari Persela Lamongan. keadaan yang cukup riskan coba diperagakan oleh Pesut Mahakam dalam upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan dan menjawab gol dari Gustavo Lopez tadi. Dalam beberapa kesempatan di tengah mereka tidak membantu pertahanan dengan baik. Yongki Aribowo di cover oleh 2 pemain dan nampaknya Jimmy dianggap melakukan pelanggaran dari belakang tadi. Cukup cepat linesman mengangkat bendera, mengambil keputusan tadi. Dianggap melakukan dorongan walaupun memang bola tadi terkena. Fagundes dari sisi sebelah kiri kali ini pertahanan Persela Lamongan coba kirimkan umpan. Ujian mental dan juga konsentrasi bagi lini pertahanan Lamongan yang dikomandoi oleh Taufik Kasrun. Suroso juga berada di sana. Ronald Fagundes lagi-lagi dengan cermat diambil di udara oleh Khairul Huda. Umpan yang cukup terarah menuju Eloko, namun keputusan yang sangat tepat dari Khairul Huda untuk langsung menyergap bola di udara tadi. Masih belum bisa memecah kebuntuan di lini depan Persisam Samarinda, walaupun segala upaya sudah mereka lakukan berbagai variasi serangan juga sudah dilancarkan. Ya, kita lihat mereka menekan dari berbagai sisi. Jadi kita lihat bahkan dalam keadaan seperti ini hanya melihat Ronald Fagundes dan kemudian 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Persisam Samarinda berada di areal pertahanan lawan. Sebaliknya ada 8 pemain dari Persela Lamongan berada di sana. Lagi gagal menembus tembok berlapis yang selalu dikawal oleh Sukadana dan juga Irsyad Aras. 2 pemain mungil ini nampaknya menjadi kunci untuk memotong setiap serangan yang coba dibangun oleh Eka dan kawan-kawan. Ya, salah satu pemain yang sepertinya dimasukkan untuk memecah kebuntuan serangan, terutama di sisi kiri. Karena di kanan mereka sudah memiliki Yongki Aribowo yang cukup cepat dan ligat. Lopicic, Arifki Eka Putra harus kembali ke belakang, jaga gawang Agung Prasetyo. Lagi sebuah clearance yang tidak cermat dari Agung tadi. Justru hampir mengancam gawang ataupun pertahanan dari Persisam Samarinda. Kesempatan bagi Eka. Cukup terbebas kali ini. Oh, terbaca dengan sempurna apa yang coba dilakukan oleh Eka Ramdhani tadi. Mengalami cedera nampaknya salah seorang pemain dari Persela. Apakah Fatur Rahman yang masih terjatuh? Oh, Sukadana nampaknya setelah berduel tadi dengan Eka Ramdhani. Oh, nampaknya menginstruksikan atau menandakan dia harus diganti. Merasakan sesuatu yang tidak beres terhadap kakinya nampaknya seorang Sukadana. Ya, tampaknya dia bermain cukup keras dari menit awal tadi. Kita ingat tadi di awal pertandingan dia sudah melakukan tackle yang cukup keras terhadap Christian Gonzalez dan beberapa penjaga-penjagaan yang sangat ketat. Inilah dia proses terjadinya gol pembuka bagi Lamongan. Tanpa terkawal, dari sisi blindside muncul Gustavo Lopez menyambut umpan yang sangat akurat dari Taufik Kasrun yang sejauh ini
menjadi pembeda dan pembungkam sementara bagi Pusamania dan juga Persisam Samarinda. Sebuah start yang ideal dan sangat diimpikan oleh Miroslav Janu ketika mereka coba melakukan recovery setelah takluk di Stadion Haji Imbut menghadapi Mitra Kukar. Dianggap nampaknya M. Robin melakukan pelanggaran. Persela tentu saja, maksud saya Persisam Samarinda tentu saja membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan rekor mereka di kandang. Iya. Selama 20 tahun mereka hanya mengalami 3 kekalahan sejauh ini di kandang sendiri, dan saya lihat mereka mencoba untuk bisa menjaga dominasinya. Dan bagaimana juga teriakan-teriakan dari kubu Pusamania mendukung timnya, mengajak timnya untuk bisa menangkap pertandingan hari ini. Kekalahan terakhir yang mereka terima di Stadion Segiri terjadi beberapa pekan yang lalu di kala mereka dikalahkan oleh Pelita Jaya dengan skor yang cukup mencolok 1-4 kala itu. Dan nampaknya kali ini sebuah peluang lagi-lagi yang cukup ideal bagi Gustavo Lopez dan Persela Lamongan. Setelah pelanggaran dari Supriyono tadi, Mario Costas selalu bergerak. Gustavo Lopez kembali mengincar tiang dekat tadi. Mario Costas, sebuah recovery yang baik dari penjaga gawang Agung Prasetyo. Set piece yang sempurna dan kembali on target dari Gustavo Lopez tadi. Sebuah tembakan yang sangat baik dilakukan langsung ke arah gawang. Zainal Arifin nampaknya harus dimasukkan menggantikan Gede Sugadana yang mengalami cedera. Arifki Eka Putra crossing langsung dan lagi-lagi selalu terbaca apa yang coba dilakukan oleh para pemain Persisam. Dan tinggi tubuh ataupun postur dari penjaga gawang Khairul Huda sangat-sangat efektif untuk mencoba memotong setiap umpan-umpan udara yang dilakukan oleh Persisam Samarinda. Ya, apalagi sekarang dia menghadapi Jerry Bomakarpe, striker yang bertubuh cukup tinggi, dan saya rasa para penyuplai dari tim Persisam Samarinda akan berusaha mengoptimalkan keunggulan postur tubuh, postur tinggi lewat lompatan-lompatannya. Arifki Eka Putra, Ronald Fagundes coba berputar melewati Taufik Kasrun. Kembali Arifki, umpan pendek, Jerry Bomakarpe melepaskan diri cukup baik. Jerry Bomakarpe tipis di samping gawang Khairul Huda. Upaya terakhir dari Persisam melalui kaki Jerry Bomakarpe. Sebuah tembakan yang sayang sekali tidak menemui sasarannya. Kita lihat di posisi yang cukup terbuka, yang masih jauh berada di sisi kanan gawang. Dan inilah dia peluang-peluang seperti ini yang nampaknya menjadi masalah atau kendala bagi Jerry Karpe ketika sudah berhasil melewati tahanan dari lini pertahanan dari Lamongan tadi. Tidak mampu melakukan tembakan menuju target gawang dari Khairul Huda, dan pemandangan yang kurang baik dilihat di mana Sukadana nampaknya mengalami masalah di kakinya. Jerry Setia, Mario Costas yang sedikit bermain di belakang kali ini. Taufik kembali sebuah crossing dapat diblok tadi. Irsyad Aras terbebas kali ini, tembakan langsung yang jauh di atas gawang Agung Prasetyo. Bench dari Lamongan, komando mereka Miroslav Janu. Fagundes, pelanggaran dilakukan oleh Kieri. Gede Setia adalah mantan pemain binaan U21 di Belanda dulu, seangkatan dengan Ahmad Bustomi, Zulkifli Syukur. Pemain yang kemudian mengalami patah kaki. Ya. Dan cukup lama mengalami trauma atas cedera tersebut. Kembali peluang set piece bagi Persisam Samarinda setelah pelanggaran dilakukan tadi oleh Fatur Rahman. Dalam tayangan ulang terlihat menahan laju dari Yongki Aribowo. Dan ini lagi-lagi jarak ideal
jarak ancaman yang harus selalu diwaspadai tentunya oleh Khairul Huda. Ronald Fagundes, lagi-lagi dapat diantisipasi lini pertahanan dari Lamongan yang sejauh ini tampil cukup impresif, begitu baik koordinasi di lini pertahanan Persela Lamongan. Ya, saya lihat Persela Lamongan bermain menunggu aktivitas apa yang akan diberikan oleh Persisam. Ya. Ketika Persisam menyerang, mereka merespon dengan melakukan serangan balik yang cukup cepat. Ketika Persisam memberi mereka ruang, mereka cepat menyerang, sehingga hampir tidak ada pergerakan dari pemain Persela yang menjadi terbang mubazir. Ya. Terlebih lagi mereka sudah memiliki bonus yang bisa digunakan sebagai pijakan, tentunya gol keunggulan dari Gustavo Lopez tadi. Ya, keunggulan profit 1 gol, margin 1 gol tentu saja adalah modal baik bagi mereka. Sebaliknya Persisam yang didukung oleh seluruh isi stadion, saya rasa justru tertantang untuk bisa membuktikan bahwa mereka adalah penguasa di kota Samarinda. Owanazowa, Serian Lopicic, dan Robi kali ini masih coba membongkar pertahanan dari Persela. Eka Ramdhani, baik sekali Eka Ramdhani. Lagi-lagi umpan yang masih belum bisa diarahkan menuju Eloko maupun Jerry Carpe. Sebuah chip menuju ke lini pertahanan dari Lamongan tadi. Gagal dikuasai oleh Jerry Carpe. Umpan dari Lopicic. Namun bola kembali jatuh kepada kaki Jerry. Supriyono. Ronald Fagundes. Bukan pelanggaran dari Ronald Fagundes tadi. Ruang cukup terbuka bagi Lamongan. Ada pergerakan dari Gary Setia yang mengancam lini pertahanan, namun lagi-lagi kurang tenang seorang Gary Setia tadi memanfaatkan peluang yang terjadi. Dalam keadaan yang cukup menguntungkan sebenarnya Gary tadi cukup terbebas. Menit tersisa di waktu normal, tentunya ditambah dengan tambahan waktu yang akan diberikan oleh wasit pertandingan. Daniel Rukito sangat mengharapkan sebuah gol terjadi sebelum halftime, tentunya untuk mengubah setidaknya arah ataupun alur pertandingan sore hari ini. Ya, tentu saja dibutuhkan gol bagi Persisam agar pertandingan makin kembali bergairah bagi mereka. Kedudukan kembali sama. Fagundes, baik sekali Ronald Fagundes. Tembakan yang dapat diblok lagi-lagi oleh Taufik Kasrun. Begitu tenang, begitu santai Gustavo Lopez menghadapi tekanan para pemain Persisam. Namun lepas tadi dari penguasaannya, bola justru jatuh kepada kaki yang Robi dan pelanggaran dilakukan oleh Suroso terhadap Ronald Fagundes. Yongki, tembakan langsung dapat diblok tadi. Ronald Fagundes kembali luar biasa. Kita baru saja melihat teknik menjaga gawang mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia Super League. Segala daya dan upaya sudah dilakukan para pemain Persisam, namun lagi-lagi ada seorang Khairul Huda di sana yang mencegah gol tercipta di babak pertama ini. Ya, berulang kali kita lihat tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain Persisam akibat mereka ketidakmampuan mereka menerobos kotak penalti, tidak mampu mencetak gol dari kotak penalti, tidak mampu melepaskan tendangan dari kotak penalti, maka pemain Persisam mencoba dari luar, terarah akurat, namun Khairul Huda bermain luar biasa hari ini. Lagi sebuah umpan, Luke Owanazowa gagal tadi menggapai corner dari Eka Ramdhani. Jimmy Suparno buang bola jauh ke depan. Harus sangat menjaga konsentrasinya lini pertahanan Lamongan. Bertubi-tubi kali ini nampaknya. Serangan coba dilancarkan Persisam Samarinda. Lopicic, Ramdhani. Kehilangan bola dengan mudah tadi Jerry Carpe. Dan ini dia counter. Oh, tipis sekali berada dalam posisi offside. Gary Setia lagi-lagi. Sayang sekali kita lihat Gary Setia terlalu dalam ke lini pertahanan dari Persisam. Padahal jika dia
mau mundur sekitar 2 langkah saja, maka ini akan menjadi peluang yang sangat baik bagi timnya. Dan ancaman counter dari Lamongan jelas terlihat sebagai sebuah senjata yang bisa mematikan semangat comeback dari anak-anak Persisam Samarinda. Karena dalam beberapa kesempatan hampir saja apabila tidak terjebak offside, peluang terbuka. Dan langsung bisa berhadapan dengan penjaga gawang Persisam, Agung Prasetyo, baik Gary Setia, Kostas maupun Gustavo Lopez. 1 menit saja tambahan waktu di babak pertama. 1 menit menunjukkan tidak terlalu banyak insiden terjadi di babak pertama. Tidak terlalu banyak waktu terbuang dan pertandingan berjalan cukup efektif. Arifki Eka Putra coba berikan inspirasi pada rekan-rekannya di lini depan Persisam Samarinda yang kembali gagal. Gustavo Lopez seakan memiliki setiap waktu yang cukup lama, setiap menit dia menguasai bola bagi Lamongan. Fatur Rahman, Zainal Arifin. Bola jatuh kepada Mario Kostas, cukup berbahaya kali ini. Sangat krusial tadi sebuah tackling yang dilakukan terhadap Mario Kostas. Ya, sebuah tackling yang sangat baik di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ya. Kita lihat Supriyono mengambil bola, masih berhasil menyentuh bola. Dan peluang terakhir mungkin Cup bagi Persisam, Yongki, Eka Ramdhani, tembakan langsung dapat diblok Roman Golian tadi. Peluang demi peluang dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya, kedua tim menampilkan permainan yang sangat diharapkan, menyerang dan terbuka. Lopicic tanpa lelah, Persisam Samarinda mencoba membongkar lini pertahanan. Arifki Eka Putra crossing. Nampaknya wasit sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Penampilan yang luar biasa dari Hoirul Huda dan gol semata wayang dari Gustavo Lopez membuat Persela Lamongan untuk sementara unggul 0-1. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.